Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang insyaallah dengan syafaatnya beliau kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan naungannya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati adalah Ibu Mafianti, SPDI MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan yang sama-sama kami banggakan adalah teman-teman seperjuangan kelas F1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan judul presentasi pengertian ideologi Pancasila dan ideologi dunia. Dan saya di sini, Hartopo Abdul Jabbar, akan memimpin jalannya presentasi, yakni secara tidak langsung saya adalah moderatornya. Kemudian izinkan saya memperkenalkan beberapa teman satu kelompok kami. Yang pertama Al-Akh Hamzah Saiful Haq, lalu Khairul Amru Hasibuan, yang mohon maaf sebelumnya, saat ini beliau sedang ada urusan penting di luar, jadi tidak dapat berhadir. Insya Allah ketika diskusi bisa membersamai. Lalu ada Al-Akh Muhammad Irfan dan Al-Akh Saifun nih. Ya, untuk materi pertama yakni pengertian ideologi Pancasila, pengertian ideologi secara umum. Ya, ini nanti akan dibawakan oleh Al-Akh Hamzah Saiful Haq. Kemudian untuk ideologi Pancasila akan dibawakan oleh Al-Akh Muhammad Irfan. Lalu untuk ideologi di dunia akan dibawakan oleh Al-Akh Saifuni. Langsung saja yang pertama, pengertian ideologi secara umum kepada Al-Akh Hamzah Saiful Haq, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah, terima kasih kepada tim moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki apa itu pengertian Pancasila dan pengertian dunia, pengertian ideologi Pancasila dan pengertian ideologi dunia, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian ideologi secara umum. Nah, ideologi berasal dari kata idein, bahasa Yunani, yang artinya ide, cita-cita, dan memandang. Dan ideologi berasal dari kata logos, dari bahasa Yunani juga, yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Frécy, seorang Perancis pada tahun 1796. Nah, kesimpulannya, secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, kumpulan ide-ide, dan kumpulan keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Next. Oke, untuk ideologi Pancasila akan dibawakan oleh pemateri kedua oleh saudara atau Al-Akh Muhammad Irfan. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Syekh Hartopo. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, normal-normal, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Ada 3 dimensi yang dihasilkan oleh Pancasila sebagai ideologi. 1. Dimensi realitas. Dimensi di mana nilai-nilai dasar yang terkandung secara real, berakat, dan hidup di dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme. Ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas. Ideologi yang memiliki
keluasan, dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Next. Sikap warga negara Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Sikap warga negara harus didasarkan pada Pancasila, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai praksis Pancasila dapat ditunjukkan negara sikap positif yang ditunjukkan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Berikut implementasi nilai praktis Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. 1. Pelaksanaan nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa. Memberi kebebasan kepada saudara, tetangga, sekitar, dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Bekerja sama dan tidak mengganggu orang lain saat beribadah. Mampu ketika perayaan hari besar keagamaan. Tidak memaksa agama kita kepada orang lain. Next. Dua, pelaksanaan nilai praksis sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia dengan tidak berbeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warga kulit, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Membantu teman yang sedang kesusahan sesuai kemampuan yang kita miliki. Tidak berbuat semena-mena kepada orang lain, seperti memotong jalur antrean orang lain tanpa alasan yang dapat diterima. Tidak mengganggu hak orang lain. Next. Tiga, pelaksanaan nilai praksis sila persatuan Indonesia. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta taat membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Menempatkan persatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, pelaksanaan nilai praksis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan musyawaratan dengan pertimbangkan kehendak peserta musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ikut serta dalam memberikan suara dalam pilihan umum sebagai pelaksanaan hak dalam bidang politik. Tidak melaksanakan kehendak ketika sedang melaksanakan musyawarah. Menyampaikan kepada setelah dipersilahkan oleh pimpinan musyawarah. Lima, pelaksanaan nilai praksis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas umum serta tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Tidak membeda-bedakan ataupun pilih kasih dalam berteman dan bergaul di masyarakat. Memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi ideologi Pancasila oleh pemateri kedua. Lanjut ke pemateri ketiga.
pemaparan tentang ideologi dunia yang akan dibawakan oleh teman kami Al-Akh Saifunni. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang pengertian ideologi dunia. Baik, apa itu ideologi dunia? Ideologi dunia tidak jauh berbeda dengan pengertian ideologi umumnya, yaitu seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. KBBI mendefinisikan ideologi sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kemudian, ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi juga bisa diartikan sebagai konsep fundamental dalam sosiologi. Macam-macam ideologi dunia. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme merupakan ideologi yang menekankan sistem perekonomian di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Ini membuat seluruh alat produksi dan pendukungnya dimiliki secara pribadi. 2. Kapitalisme menekankan pada melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 2. Liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Komunisme adalah ideologi yang didefinisikan sebagai tatanan sosial ekonomi yang terstruktur atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Dalam ideologi komunisme tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Segala sesuatu yang terjadi pada suatu negara akan dikuasai oleh negara tersebut. Masyarakat komunis memiliki beberapa ciri khas berupa kepemilikan bersama, alat produksi dengan akses bebas terhadap barang. Jadi, masyarakat tersebut tak berkelas, tak bernegara, sehingga juga akan mengakhiri eksploitasi buruh. Keempat, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. Kemudian fasisme. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga mereka. Kemudian berikutnya adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan. Berikutnya feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Berikutnya adalah feminisme. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 dasar poin yang dijadikan sebagai patokan masyarakat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itulah pemaparan dari ideologi dunia. Ada banyak sekali ya ideologi yang ada di dunia, ada 9 ya. Dan itulah hasil itulah presentasi dari kami kelompok 5. Pengertian ideologi secara umum, kemudian ideologi Pancasila dan ideologi yang ada di dunia. Baik, kepada teman-teman kelas F1, jika ada yang ingin didiskusikan ataupun yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Ini persembahan dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.